Saudaraku, disinformasi politik tidak berhenti pada satu isu, tetapi seringkali membentuk arsitektur persepsi publik jangka panjang. Hoax politik misalnya, berkontribusi pada krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Hal ini mengakibatkan polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat melemahkan kedaulatan demokrasi itu sendiri. Artinya, isu seperti ijazah mantan Presiden kita Jokowi bukan peristiwa kecil, tetapi bagian dari tren sistematik yang berbahaya. Saudara, bertemu bersama saya Edward dalam podcast Ikatan Kristen Nusantara. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi damai sejahtera dan tetap setia mengikuti podcast Ikatan Kristen Nusantara. Saudaraku, disinformasi politik tidak berhenti pada satu isu, tetapi seringkali membentuk arsitektur persepsi publik jangka panjang. Hoax politik misalnya, berkontribusi pada krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Hal ini mengakibatkan polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Akibat disinformasi menggerus rasionalitas publik dan kualitas deliberasi demokrasi. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat melemahkan kedaulatan demokrasi itu sendiri. Artinya, isu seperti ijazah Bapak mantan Presiden kita Jokowi bukan peristiwa kecil, tetapi bagian dari tren sistematik yang berbahaya. Kita akan menganalisa dampak jangka panjang terhadap demokrasi. Pertama, erosi kepercayaan terhadap institusi. Isu ijazah bekerja dalam menyerang legitimasi personal presiden yang sekarang menjadi mantan presiden. Juga menyerang kredibilitas lembaga pendidikan seumpama UGM. Bahkan sistem hukum yang sudah memverifikasi tetapi masih juga tidak diakui. Dalam jangka panjang, publik bisa sampai pada posisi tidak ada yang bisa dipercaya. Ini disebut sebagai trust decay, yang merupakan ancaman utama demokrasi modern. Kedua, adanya normalisasi politik berbasis hoax. Jika isu ijazah Jokowi terus seperti ini, terus diulang, tidak memiliki konsekuensi serius, maka akan terjadi pergeseran norma politik. Dari politik berbasis program menjadi politik berbasis narasi manipulatif. Hal ini menunjukkan bahwa disinformasi yang berulang membentuk kebiasaan baru dalam komunikasi politik. Ketiga, polarisasi permanen dalam masyarakat. Inilah yang diinginkan oleh kaum-kaum yang sudah menggelontorkan isu ijazah Jokowi. Ini tidak berdiri sendiri, tetapi menciptakan dan memperkuat kubu percaya versus tidak percaya, dan membentuk identitas politik emosional. Apalagi bermunculan desakan seperti ini. Jika mantan Presiden Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya, akan membuat perpecahan di negara ini. Nah, sudah banyak yang melontarkan kalimat seperti itu. Dan memang itulah tujuan mereka, membuat narasi semacam ini. Dalam jangka panjang, polarisasi semacam ini menjadi struktur permanen, bukan lagi fenomena musiman. Hati-hati. Disinformasi terbukti memperdalam fragmentasi sosial dan menghambat dialog demokrasi. Keempat, turunnya kualitas pemilih atau democratic competence. Demokrasi membutuhkan warga yang rasional dan berbasis informasi yang benar. Namun jika ruang publik dipenuhi dengan hoax,
propaganda, dan framing manipulatif. Maka, pemilih tidak lagi memilih berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan persepsi yang direkayasa. Ini disebut sebagai distorsi epistemik demokrasi. Kelima, pengalihan dari isu substantif. Isu ijazah Jokowi adalah contoh klasik isu personal menutupi isu kebijakan dalam jangka panjang. Demokrasi kehilangan substansi. Dari debat, kebijakan publik bergeser menjadi debat identitas dan sensasi. Bisa kita lihat zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa hoax politik sering digunakan untuk mengalihkan agenda publik. Keenam, ancaman terhadap stabilitas dan ketahanan nasional. Jika terus dibiarkan kepercayaan ini, maka akan runtuh dan polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat kita akan meningkat dan konflik sosial mudah sekali untuk dipicu. Kita sebagai masyarakat hati-hati dengan hal ini, jangan mau diadu domba. Maka demokrasi bisa saja menjadi rapuh. Hoax politik memiliki dampak langsung pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Yang ketujuh, adanya institusionalisasi disinformasi. Yang paling berbahaya bukan hoaxnya, tetapi ketika hoax menjadi bagian dari normal dari sistem politik. Ciri-cirinya apa, saudara? Ada aktor yang secara sistematis memproduksi narasi, lalu ada ekosistem distribusi, yaitu media sosial, ada buzzer, ada audiens yang siap menerima, yaitu orang yang anti terhadap Jokowi atau orang yang memiliki pandangan atau kepentingan tertentu. Ini disebut sebagai information disorder ecosystem dalam demokrasi digital. Lalu, saudara-saudara, kalau kita mau meneliti lebih lanjut, nanti kami akan paparkan bagaimana model dampak jangka panjang isu politik ijazah. Yaitu pertama, adanya isu politik yaitu ijazah, adanya disinformasi yang berulang-ulang, lalu muncul polarisasi dan ketidakpercayaan masyarakat atau distrust, maka menghasilkan penurunan kualitas publik yang tadinya mau percaya kepada fakta, justru ini akan percaya kepada hoax. Lalu terjadilah erosi demokrasi dan demokrasi prosedural tanpa substansi pun terjadi. Jadi kesimpulan strategisnya apa? Isu ijazah Jokowi bukan sekedar serangan personal atau konflik politik biasa. Tetapi saya mencermati merupakan bagian dari proses jangka panjang yang dapat bergeser demokrasi Indonesia dari yang rasional menjadi emosional dan manipulatif. Jika pola ini terus berlanjut, maka demokrasi tetap ada secara formal, pemilu tetap jalan, tetapi kehilangan kualitas substansialnya. Ini yang sering disebut sebagai demokrasi yang kosong secara makna atau hollow demokrasi. Saya mau menutup dengan dua firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan Amsal 14 ayat 15. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang cerdik memperhatikan langkahnya. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria.